Yuk guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Kita bahas lagi tentang sebuah video, yaitu tentang yang lagi viral ya. Momen memalukan keluarga Jokowi, disoraki tamu undangan katanya gitu. Nih, Kaesang, Kahiyang dan Bobi Nasution disoraki dalam sidang MPR kemarin ya. Tokoh lain disambut dengan wah, seperti apa videonya, yuk kita lihat bareng-bareng guys. Sebelumnya bantu subscribe Kevin ya, supaya kalian nggak ketinggalan informasi terbaru dari ya seperti ini guys, yang video-video lagi viral. Yuk kita lihat bareng-bareng guys videonya. Nah, ini ada Pak Anies ya di sana. Ada Amin Rais. Ngeri, kamu berani sekali. Nah, ini nih, kita simak baik-baik. Pak Prabowo selalu berusaha untuk menghindar. Fufuba kembali dicuekin. Waduh. Wah, deh. Harus untuk rakyat. Ngeri. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Satu. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Dua. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Tiga. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Itu poinnya. Seketika putus asa tertampar. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan. Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Wah. Mimpi Jokowi bahwa dia akan dikenang oleh rakyat Indonesia sebagai presiden yang berhasil, atau bahkan ini paling berhasil, saya kira ini kan kalau lihat apa yang terjadi hari-hari ini, dia itu hanya ilusinya Jokowi ya, Bung Rocky. Realitasnya dia mengakhiri masa jabatannya selama 2 periode itu, meninggalkan beban hidup yang sangat berat bagi rakyat Indonesia, dan bagi pemerintahan yang itu merupakan pemerintahan penerus dia, pemerintahan Prabowo Gibran, itu juga anggarannya kan anggarannya cepat dan utangnya juga menggunung. Kita bisa bayangkan apa sebetulnya sukses Pak Jokowi.
Kan yang disebut infrastruktur itu kan utang, yang disebut jalan tol itu kan punya swasta sekarang berbayar mahal itu. Jadi kalau kita bayangkan bahwa Jokowi akan dipuja-puji itu hanya mungkin bila daya beli rakyat Indonesia mampu untuk membeli e-tol masuk ke mall dengan berbelanja. Kalau kita lihat jumlah kendaraan dengan sederhana kita bisa lihat atau bertanya pada pemakai jalan itu, apakah Anda hari ini memakai jalan lebih banyak dari yang kemarin? Umumnya mengatakan buat mengurangi perjalanan. Artinya kemampuan kita untuk menilai bahwa rakyat kita sebetulnya dalam keadaan tidak mampu punya daya beli. Kita lihat mall, pasar itu ya orang sekedar melenggang lalu beli minuman ringan, itu nggak ada lagi yang berupaya untuk memperlihatkan dia sedang belanja sesuatu yang agak bermutu tuh. Jadi kelihatannya jumlah konsumen kita justru menurun, dan itu menandakan bahwa mereka yang tidak mampu untuk membeli makanan secara normal seperti biasanya dalam 5 bulan ini, lalu mereka yang memasang poster-poster itu. Terima kasih Pak Jokowi karena saya dari makan 3 kali sehari tinggal 2 kali sehari. Terima kasih Pak Jokowi karena saya isi bensin biasanya 40 liter sekarang tinggal 20 liter tuh. Jadi semua itu sebenarnya jadi palsu kalau kita paham bahwa realitas tidak begitu. Jadi rekayasa itu betul-betul terlihat sebagai ulah dari seseorang yang hendak mengakhiri jabatannya tetapi ingin dipuja-puji. Kita terus-menerus memantau bagaimana perkembangan politik dalam 2 hari ini akan menjadi ingatan publik bahwa seorang presiden yang seharusnya merelakan uang sisa yang masih bisa dia perintahkan untuk dikeluarkan, harusnya itu berubah menjadi beasiswa, tapi ternyata itu dia pakai untuk memuji-puji dirinya sendiri. Jadi bayangkan misalnya kemampuan kita untuk menilai watak seseorang, akhirnya kita bisa membaca watak Pak Jokowi itu sebagai orang yang haus pujian, yang harus memanipulasi kembali psikologi dia dan memperlihatkan bahwa dieluk-elukan. Dieluk-elukan oleh apa? Dieluk-elukan oleh baliho yang dia suruh pasang sendiri. Jadi konyol sebetulnya kalau kita mau lihat kejujuran seseorang yang telah matang sebagai negarawan lalu menganggap bahwa tidak perlu ada pameran puji-pujian untuk dirinya sendiri. Jadi bukan kegalauan, kecemasan Pak Jokowi itulah yang dia pamerkan sebetulnya melalui foto yang direkayasa itu, bahwa soalnya senyum lalu merasa bahwa sukses dan semua itu yang kita anggap sebagai bagian delusi dari seorang presiden. Nah itu dia guys, tentang komentarnya dari Pak Rocky ya, Pak Rocky Garung. Menurut kalian gimana setelah melihat beberapa cuplikan video yang saya putar ini guys? Saya jadi penasaran apakah dengan digantinya ya dari Pak Jokowi kemudian sekarang menjadi Pak Prabowo, akankah ada perubahan guys dalam ekonomi rakyat Indonesia ya? Apalagi yang katanya tadi kan disebutkan bahwasanya Pak Jokowi ini selama masa ini kepemimpinannya banyak hutang ternyata, dan itu akan dilanjutkan dengan ke Pak Prabowo ya setelah menjadi presiden. Ya kita lihat saja nanti guys ke depannya akan seperti apa. Apakah sesuai dengan janjinya beliau ya sebelum menjadi presiden, dan tadi dengan janji-janji bahwasanya akan ada perubahan ya. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo amanah dengan apa yang dia katakan itu ya guys ya. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin, dan buat kalian yang selalu nonton video aku, mudah-mudahan saya selalu dan dipermudahkan urusan dan rezekinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.